Puji Tuhan, malam yang penuh dengan berkat, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Engkau mempertemukan kami, wanita-wanita yang luar biasa, untuk berkumpul, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk semakin mendekat kepadamu, untuk semakin rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
Tuhan, dari ungkapan hati kami mengasihi Engkau ya Bapa, Tuhan Yesus Allah kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, punya Allah seperti Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami dapat memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa, yang terus memotivasi kami Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu dan melakukan setiap ketetapan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami dapat berkumpul untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam campur tangan Tuhan kami, untuk setiap kami Tuhan, wanita-wanita-Mu mendapatkan berkat, mendapatkan kasih karunia yang Tuhan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami mengalaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom. Siap memuji nama Tuhan? Haleluya. Kita mau naikkan syukur kita kehadirat Tuhan. Masih dalam suasana Paskah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah senantiasa damai, sejahtera dan sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau naikkan syukur kita kehadirat Tuhan. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, naikkan syukurmu, naikkan syukurku, tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan ini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan ini hanya untukmu. Haleluya, kemuliaan ini bagi nama Tuhan. Amin. Saya melihat masih lesu-lesu ya. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Amin. Boleh keluar dari tempat duduknya. Boleh menarik ke kanan ke kiri. Haleluya. Amin. Gandul Gusti. Semuanya bergoyang ya buat Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti.
Gandol gusi, gandol gusi, gandol gusi, gandol gusi. Saben dino, dino wangi gandol gusi. Gandol gusi, gandol gusi, gandol gusi. Saben dino, dino wangi gandol gusi. Dengar suaranya lebih semangat lagi ya. Kulo amung percaya, kulo nanging uripku mulya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina malih nggih, sedang malih nggih. Haleluya. Kulo amang percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kulo nggih gandol gusi. Saben dina kulo nggih gandol gusi. Saben dina kulo nggih gandol gusi. Haleluya. Di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus. Kami beri hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Kami jadikan hati kami tanah yang gembur untuk siap ditanami setiap firman-Mu dan tumbuh dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, ini rindu kami Tuhan untuk senantiasa dekat di hadirat-Mu, senantiasa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah.
besar Engkau Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lah yang memberi kesanggupan untuk setiap kami boleh berkumpul, boleh memuliakan Engkau. Dan sampai detik hari ini Tuhan, kami mau terus memuliakan Engkau. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah Engkau atas setiap kami para wanita-wanita-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah atas setiap kami. Bahwa keberadaan kami bukan kebetulan, tetapi Engkau sudah merencanakan sejak semula bahwa Tuhan berkarya dalam setiap para wanita-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Ibu-ibu. Puji Tuhan, saya lihat wajah-wajah yang luar biasa, penampilan baru. Inilah wanita tempo dulu itu pakai kebaya gitu ya, wanita Jawa. Di sini ada wanita yang bukan Jawa ya, ada wanita dari Sunda, ada wanita Chinese. Tapi ketika kita sama dipersatukan di dalam Tuhan, tidak ada ras yang memisahkan kita, tidak ada perbedaan. Semua wanita sama berharga di mata Tuhan. Baik, sebelum hambanya yang menyampaikan, mungkin pengumumannya di depan dulu boleh, Ibu Sekretaris atau Ibu Ketua. Baik Ibu-ibu, agenda kita ini setiap bulan sekali, hari Senin, tapi fleksibel, tidak harus Senin terakhir ya, bisa kesepakatan, mungkin Senin ketiga, kedua, atau kita bikin acaranya pun bergantian. Kami silahkan Ibu Sekretaris. Shalom, saya akan bacakan untuk agenda bulan Mei. Kita akan wanita GPI akan diadakan tanggal 15 Mei. Itu hari Senin minggu ketiga. Terus kita akan agendanya bikin kue. Seperti kue brownies, Malvina, putu ayu, roti kukus dan lain sebagainya. Ya semuanya yang dikukus. Terus dibagi per kelompok, satu kelompok 10 orang. Ya, nanti di-share di grup untuk secara teknisnya. Terima kasih. Pengumumannya. Mungkin ada tambahan. Salam Ibu-ibu. Saya menambah yang tadi sudah disampaikan sama Bu Maria. Untuk itu kita membuat acara bikin kue-kue basah yang dikukus, itu nanti kita bagi per kelompok dan membawa bahan-bahannya itu secara resep gitu Bu. Kita belajar biar bisa bikin roti ibu-ibu, saya soalnya nggak bisa. Paling Bu Lili itu loh pinter sama Bu John. Ya Bu Lili, bikin apa Bu Lili? Bu Yoyok mungkin itu. Di pasar Bu Yoyok katanya. Yang bikin roti kukus kelompok yang mana Bu John? Murah. Di sini aja milihnya. Ya. Oh ya. Sudah Bu, nanti aja saya lanjutkan. Sekarang Pak Rudi sudah datang, nanti saya sampaikan di grup. Ya. Mari Pak Rudi silakan. Nah ibu-ibu siapa tahu nanti kita bisa bikin kuliner sendiri ya.
kue basah, toko kue basah wanita GP Manuel. Amin, amin, haleluya. Silahkan Pak Rudi, tadi sudah berdoa untuk firman. Shalom. Jadi silau di sini. Kalau di atas malah enggak. Apalagi dengan para wanita malah grogi. Iya, beda. Acara dengan wanita sama umum itu beda. Kalau sama wanita apalagi beda kostumnya juga. Waduh, tambah seru ini. Kalau hari ini memperingati hari Kartini, ya, saya jadi Kartononya. Haleluya. Sudah didoakan firman Tuhan? Jadi sudah siap semuanya. Ya udah, sekarang mau dibagikan firman Tuhan. Kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, para wanita ini memposisikan sebagai wanita ini, ya, para wanita memposisikan sebagai wanita, itu yang susah. Biasanya para wanita memposisikan diri sebagai memimpin, atau kalau saya dengar sering ada materi itu satu kapal dua kapten. Nah, satu kapal dua kapten itu seringkali ibu-ibu kalau di dalam rumah tangganya, kalau yang namanya kapten itu menjadi nahkoda, ya, yang memerintahkan kapal ini mau belok kemana, perahu ini mau belok kemana, atau kapal ini mau mengarah ke kiri, ke kanan sesuai dengan petunjuk arah, itu yang mengarahkan ini seorang kapten. Ya, kalau ngomongin satu kapal dua kapten, nah ini berbicara tentang rumah tangga kita, keluarga kita. Seorang kapten ini harus satu, nggak boleh dua. Nah, kadang-kadang yang memposisikan mengambil alih dari kaptennya yang sebenarnya itu siapa? Ya pendampingnya itu. Nah, pendamping yang sebagai penolong dalam firman Tuhan, karena Tuhan sendiri ketika Adam sendirian, dia mempunyai berinisiatif untuk memberikan seorang penolong, ya. Aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan, ya kan gitu. Penolong yang sepadan, bukan yang lebih, tapi sepadan sama. Dan penolong ini yang memiliki fungsi seorang penolong itu adalah seorang wanita. Amin, wanita. Ya di sini wanita semua. Ada Cio yang enggak. Ada tim multimedia, haleluya, yang menemani saya. Jadi fungsinya seorang wanita ini yang perlu, sebagai penolong inilah yang perlu diperhatikan. Bukan penodong, bukan juga perongrong, ya kan? Tapi penolong. Di mana posisinya sebagai penolong itu? Nah, kalau kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, dalam kebenaran firman Tuhan di dalam renungan kita, wow, luar biasa. Menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Yang seperti apa yang diperkenankan oleh Allah itu? Apalagi ini berbicara tentang seorang wanita. Nah, kalau saat ini sebelumnya saya tidak berkeluh kesah, tidak sedang curhat dengan ibu-ibu, ya kan? Jadi ketika tadi saya mempersiapkan pelayanan untuk besok hari Rabu, saya besok hari Rabu pelayanan di luar kota. Jadi ini tadi saya koordinasi gitu. Sebelum koordinasi saya udah siap. Nah, sebelumnya pagi-pagi istri saya nganter Desi, ya. Terus kok lama, saya pikir gitu. Terus saya ditelepon dari, ya, teman saya sepeda, kalau sepedanya bermasalah, ya udah saya datang ke sana. Tiba-tiba ada WA, kalau lagi sepedaan mesti nggak pamit, ya kan nggak enak, sudah suasananya sudah gitu. Kalau sudah kena sepeda mesti nggak pamit, kayak gitu bahasanya tuh. Udah, ini tadi saya ditelepon, ya ini tukang sepedanya itu masih familinya istri saya juga. Dan dari situ, oh ya udah kalau gitu saya berangkat arisan di salah satu perkumpulan komunitasnya istri saya. Dan di situ ya sudah pulang ya nggak ketemu kan gitu, jadi nggak ada omong-omongannya. Terus tiba-tiba ya dengan apa yang saya ada di situ, ternyata anak-anak belum makan. Kalau belum makan ya nggak tahu lah,
yang bagiannya biasanya nyiapin makan kan bukan saya kan gitu. Kalau makan pagi di sekolah, mau berangkat sekolah kan memang bekal yang siapkan kalau Kak Desi saya gitu kan. Dan ternyata iya yang ada cuma masakan itu aja, Bude masih nunggu-nunggu, tapi tadi sudah matang kalau nggak salah. Belum juga sih. Terus ya itu anaknya nggak makan, belum sarapan, nggak tahu. Ya saya nggak tahu. Jadi ya pikir saya kan biasanya anak-anak bisa bikin telur gitu. Ya, dari situ suasananya udah rusak, udah mau berangkat mau pelayanan tiba-tiba dirusak gitu. Aduh, teman-teman saya yang barengin saya dan jemput saya, aduh rasanya udah pas gitu. Saya habis makan buah yang saya makan tadi, saya makan buah kan, dia istri saya buah, saya kuncain, saya kupas buahnya. Dari situ udah saya tinggal makan, sudah saya kupas bersih. Teman saya datang, sudah saya taruh udah. Terus saya taruh di sebelah kompor itu tadi, sebelah kompor istri saya sedang masak. Udah nggak jadi saya makan, saya langsung berangkat aja. Teman saya kan nggak tahu kalau saya punya masalah gitu kan. Saya tetap bersendaguro, tapi rasanya masih datar aja. Rasanya nggak enak, suasana hati saya itu rasanya nggak enak. Waduh, istri saya ini sukses bikin saya nggak enak hati ini gitu. Dia nggak bisa menolong saya hari ini gitu. Pas saya harus mempersiapkannya begitu rupa, ternyata dengan seperti ini, aduh sangat merusak suasana hati. Pas hari ulang tahun, makanya saya pakai baju ini, saudara. Iya, makanya saya pakai baju ini tadi, biar teman saya juga tahu gitu. Ayah yang terbaik tuh lahir di bulan April, ya kan? Kan gitu. Nah ini aja kan dikado teman saya kan gitu. Terus itu aja istri saya bisa bilang, enak ya kamu diperhatikan teman saya, temanmu kamu, aku kok enggak. Oh enak saja, ini kan temanku yang ngasih, bukan temanmu kan gitu. Kalau saya mikir ngomong gitu kalau mau nerusin, tapi saya nggak ngomong, saya ngomongkan sekarang di depan ibu-ibu supaya tahu gitu loh. Nah gitu, jadi itu tadi, waduh istri saya udah sukses. Terus maksudnya sukses merusak suasana hati saya, dan hikmat yang dari Tuhan kan mesti hilang. Ini mau yang saya sampaikan apa gitu kan. Tapi sambil saya ngobrol, biasanya kan saya juga pegang setir. Aduh, moh aku setirono sekarang, aku layanono dino iki. Ya, dia kan sama istrinya bawa pulang istrinya dulu nganter, terus saya balik gitu, balik berangkat ke Pare itu. Udah dari situ, kok rasanya juga nggak enak. Untung dari sana dari Pare itu nggak langsung membicarakan itu, masih ngobrol-ngobrol gitu. Tapi rasanya masih belum bisa memulai saya gitu. Masih bisa mulai apanya. Ya itu tadi masih ke bawah itu tadi, suasana hati yang nggak enak. Yang gara-gara kena omongan ini belum disiapkan semuanya. Ini apakah ini permainan istri saya untuk mengeprank saya ya kan gitu. Aduh. Ya sudahlah, saya pikir cuma gitu aja. Dia sukses untuk merusak suasana hati saya hari ini gitu aja. Tapi saya nggak dendam nanti lihat gitu, nggak. Saya nggak gitu orangnya. Jadi kalau kita mau belajar, bukan saya nih, kita mau belajar. Saya ngomongin tentang wanita di sini. Kalau ibu-ibu, para wanita di sini, para wanita juga. Ada bukan ibu-ibu ya kan, ada Elsa tadi saya lihat, ada Desi. Wah ini juga ada calon-calon ini nih. Haleluya. Menjadi orang yang berkenan kepada Allah itu seperti apa ya? Kalau ini ayatnya sama, bukan ini untuk gender tertentu, ini ditunjukkan pada semua milik Tuhan. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Amin. Haleluya. Enggak ada yel-yelnya para wanita KPI gitu, enggak ada ya. Oh, belum ya. Pikirkanlah itu. Nanti kalau yang lainnya itu saya pikirkan. Kalau saya biasanya ya, kalau seorang wanita itu harus menjadi teladan kan gitu. Haleluya. Oh, kan penolong. Ya dong. Ya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yang sudah ketemu katakan amin. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Supaya kita diperkenankan oleh Tuhan. Perkenanan itu ya segala keberadaan ibu-ibu di sini, segala keberadaan para wanita di sini ini semuanya hidupnya dikenankan oleh Tuhan. Dan yang seperti apa yang dikenal oleh Tuhan itu? Mari kita baca bersama-sama. Ya di sini perikopnya persembahan yang benar. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, sempurna. Yang dituntut Tuhan itu, goal settingnya sempurna. Yang seperti apa yang harus kita persembahkan kepada Allah? Ya kalau kita bisa memberi diri kepada orang-orang di sekitar kita dengan baik, kita bisa diterima oleh orang-orang di sekitar dengan kita dengan baik, itu sama dengan kita mempersembahkan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Keberadaan ibu-ibu, keberadaan para wanita di sini, kalau bisa berkenan pada suaminya, berkenan pada anak-anaknya, bisa menjadi berkat keberadaannya bagi anak-anak, bagi suami, itu berkenan juga kepada Allah. Haleluya. Coba yang para wanita ini sudah menjadi berkenan nggak? Kira-kira aku sudah berkenan kepada suamiku atau enggak? Coba yang belum jangan dulu. Iya, buktinya apa kalau sudah? Oh tadi suamiku sebelum berangkat kerja tak cepakni sepatune, tak setrika klambine, ya kan? Itu tak celika setelonone, tak setrika lambene barang. Lah kakek ngomong gitu, Saudara. Apa? Yang membuat ibu-ibu ini berkenan bagi suaminya itu apa? Wah, suamiku nggak pernah ada masalah kok. Suamiku nggak banyak protes. Yo aslinya ya tertekan gue nggak protes. Itulah jeritan hati saya. Gitu. Jadi kenapa ini benar-benar berkenan apa enggak? Terus kepada anak-anak, wah ibu saya top, jangan top kalau ngomel-ngomel pagi-pagi. Atau gimana? Topnya seperti apa kira-kira menurut anak-anak, ibu-ibu ini seperti apa? Atau saya tanya anaknya aja yang di sini. Di sini yang ada anaknya cuma 1, 2. Gimana ibumu? Gimana mamamu ya kira-kira kalau di rumah? Enggak apa-apa, mamamu itu mamamu sudah jina ini. Mamamu sudah jina. Rasanya terhakimi gitu. Ngomong apa ya? Cece ngomong apa Cece? Adil ngomong apa ada. Jadi kalau saya lagi tanya anaknya, kalau mamanya lagi dak-dik-dukder, ya itu pasti harus bertobat yang seperti itu. Kalau muka-muka anakku ngomong sing api-api ya gitu. Itu berarti belum sukses. Tapi kalau apa adanya, kira-kira mama baik enggak? Jawabnya ada ketertengahan atau enggak bisa lihat nih. Soalnya saya silo. Kalau jawabannya ada, tapi tulus kok. Saya rasakan ini ketulusan hatinya, ya kan? Bener enggak? Mama baik ya? Bener. Gimana mama? Ya. Jempolnya ini semangat nih. Karung lirik mama ini gitu kan. Saudara, ini kalau yang seperti itu memang sudah rasanya nggak sah kita dikte anak kita sudah menyatakan oh ya mamaku baik. Meskipun kadang-kadang teringat wah kalau mama lagi ngomel, tapi kalau keputusannya itu kalau dijawab secara global kesimpulannya baik. Dia mulai mengerti di situ. Haleluya. Amin. Anak-anak sudah tahu di situ. Oh, berarti memang benar-benar sudah menjadi satu ukuran bahwa para wanita di tempat ini menjadi berkat bagi anak-anaknya. Oh, sing sitoke kok sing rumong saya amin kabeh. Aku kan belum tanya yang pada yang lainnya gitu. Tanya Bu Maria nih, tanya Kesia ada nggak di sini? Gimana mama? Oh, mama gani nyetot ya aku. Mama sudah. Oh, Cio dinyanya. Oh, ada Cio. Ah, Cio, gimana? Mama baik Cio. Nah, tertekan kan cek sing ditolan bae duduk mamai. Iya, itu kejujuran anak-anak. Ya, jadi di sini kalau semuanya ibu-ibu di sini para wanita, Tuhan memperkenankan kita dan mengubahkan kita dan memberikan pembaruan di situ, pembaruan akal budi. Di sini berbicara tentang pembaruan akal budi di situ. Ya budi ning bisa iki. Pembaruan akal budi, pembaruan pola pikir kita.
Yang tadinya seperti apa wanita yang belum mengenal Allah atau tidak mengenal Tuhan, dengan para wanita yang mengenal Tuhan. Para wanita yang mengenal Tuhan itu yang selalu ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menghormati suaminya, betul. Hormatilah suamimu, haleluya. Hormatilah orang tuamu, para wanita-wanita di sini. Meskipun kamu barusan orang tuamu seolah-olah tidak cocok pemikirannya, tapi baik, orang tua itu pasti baik, mengarahkan kepada satu kebaikan, haleluya. Karena enggak pas saja, belum pas saja, perlu penyesuaian yang semuanya itu, ya anak-anak. Amin anak-anak. Ya. Di sini penekanannya ya, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Janganlah kamu serupa dengan, kira-kira dunia ini seperti apa para wanitanya? Para wanitanya yang ada di dunia ini, yang simpel-simpel aja, gak usah sing sinetron gitu. Gak usah yang K-pop Koreanan, gak usah. Yang biasa-biasa yang dialami itu. Pula di rumah buka pintu pagi-pagi, di sana sudah ada bakul letek, ya kan di situ dia. Nah itu yang terjadi apa di situ kan? Halo? Sudah dirancang nih belanjanya apa ya tadi ya? Di rumah itu mau masak, oseng gitu aja kan, simpel kan? Oseng semuanya mungkin bawangnya digebrai, semuanya digebrai, laos digebrai kan? Wes jadi tambah kepiak, dikasih apalah. Itu jadinya tumis atau oseng ya kan, ya simple itu. Tapi ketika langsung di sana kok dek kono tuku pitik, tuku daging, sampean masak apa? Alah ket wingi yo oseng apa enggak oseng, dina iki yo oseng. Ya bojoku senengane dioseng gitu. Dioseng lambene. Aduh saudara, jadi rubah di situ. Lihat gitu sudah, wah apa nenek sing ngomong mosok lawuhe panggat tempe. Maraya Samurat loh, boleh tempe kakian gitu. Padahal katanya loh, tempe itu bagus loh, coba diajarin 4 sehat 5 sempurna itu, lauk paling murah ya sudah tempe, Tuhan nikmat. Ini daging kolesterol gitu. Nah, jadinya sudah beda lagi di situ. Yang tadinya sudah ini mau masakan ini yang sudah nikmat buat keluarga saya, jadi bubrah semuanya. Bubrah karena duitnya gak cukup. Bubrah kabeh kadang itu kok nih. Iki apa iki masak jadi bubrah Saudara. Jadi perlu juga di situ hikmat. Amin. Kalau kesetaraan dengan dunia ini wes dek kono katut ini diomongni panggat tempe bingung Saudara. Diomongni tempe yes cocok. Aku tak tuku ndok saiki. Ndok ngapang? Ya panggan ndok dek iki saiki tuku ndok. Iwak pitik gantine. Tuku iwak pitik. Iwak pitik. Piye iwak pitik? Iwak pitik tahu nggak Desi? Nggak tahu deh. Ikan ayam, jangan itu sama ikan ayam gimana? Ikan berenang, ayamnya gimana bentuknya ikan ayam kayak ini? Nah di situ pakai ayam. Nah ikan itu bahasanya kalau orang Jawa itu membahasakan lauk, lauk itu dibahasakan ikan. Nah makanya ngomong ikan, makan apa? Ikan kerupuk apa? Ikan tempe. Lah bentuknya gimana ikan kerupuk sama ikan tempe? Gitu. Nah dari sini pun kita perlu tahu, kita mau belajar di sini. Kalau kita bisa, kita nggak terpengaruh, kita bijaksana di situ. Ibu-ibu, wanita-wanita di sini, waktunya belanja ini belanjanya sudah apa adanya itu, dan bisa dinikmati. Tunjukkan kalau bisa menikmati dengan apa yang ada. Haleluya, amin. Dan di situ, ya wes cocok iki panganane iki saiki cocok ngomongnya bumbu-bumbu dan sayur-sayuran di situ wes oke lah. Sik larang. Ngomong dari blonjo malah jadi ngomong nih urusan presiden itu bisa gitu. Sampai Bu Presiden maksudnya di presiden mangane opo udah tahu itu semuanya. Apalagi urusannya sampai presiden sampai pajak juga udah akhirnya gitu. Sing diomongin malah pajak padahal sayurannya cukup Saudara. Para wanita amin. Ya kalau blonjo itu ya kalau saya senang itu blonjo ini bude saya ini. Blonjo dirancang nih omah mau aku tunuk. Wes dicukup celemut bayar mulai. Kecuali kok di tengah jalan dijak omong-omongan karo tanggane. Kira-kira gitu, Bude? Enggak ya? Ya langsung bablas mulai. Dijak omongan, Bude, wis manggap mulai. Manggap mulai ae wis. Ya,
Artinya ya sudah ada waktunya di situ. Tapi heranku itu ibu-ibu itu biasanya kompak, matengnya iso buarang sak kampung itu sudah. Padahal lah iya heran saya itu. Ya bener, masa harus dikono tak titeni. Cek. Jadi kalau kita nggak boleh serupa dengan dunia ini, harus menjadi berkat, harus hidup kita menjadi teladan. Para wanita katakan, ini benar-benar harus. Cek. Ya. Nanti ada lagi urusannya nggak benar. Biasanya kalau sudah tertata rapi, sudah nanti lewat berapa dua bulan itu lewat masuk 3 bulan perlu lagi dirubah. Misalkan nanti 2 bulan lagi sudah ditata lagi atau dipindah di sini gitu saudara. Ini para wanita itu. Jadi pengen menciptakan hal-hal baru yang dalam rumahnya. Amin. Betul? Dan itu bukan suatu hal yang negatif. Dan itulah pekerjaan wanita. Haleluya. Ada yang saya pindah di sini rasanya gak enak? Ada nggak? Ada? Ya, itu kebanyakan para wanita gitu. Biasanya, ya kita tempatnya kudu di tengah, ya memang di tengah gitu. Betul nggak? Tapi dipindah di sini. Nah, saya khotbah nyaman aja. Ini memang mungkin ditaruh di sini ya sudah, gitu kan? Tapi wanita dewasa juga lagi lihat bunganya apa, lampu ini itu mati, ini seru saudara di situ, ini lampu ini mati, kadang-kadang jadi pikiran terus, jadi firman apa, saya mikir lampu ini yang mati itu sudah. Itu karena ya wanita yang multitasking kadang-kadang nggak bisa fokus, hati-hati di situ. Ya, di mana keserupaan dunianya itu wanita itu nggak fokus, kurang menjadi fokus karena yang diperhatikan banyak. Bisa memperhatikan langsung diperkatakan, bisa langsung diputuskan, tapi ada yang lain yang tadi diperhatikan kadang-kadang terabaikan. Dan itu nggak salah. Bukan saya ngomongin lagi, wah itu manusiawi. Lah kalau itu berarti minta kita sedang kompromi dengan kelemahan-kelemahan kita. Dengan tuntutan kita harus menjadi berkat. Kita harus kalau berubah ya berubah. Jangan wah manusia itu nggak ada yang sempurna, manusia itu lemah ya pret itu kalau ngomongin gitu terus ya manusia mesti lemah terus. Padahal di sini tadi sudah dijelaskan di ayat yang di bagian terakhir. Janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu tujuannya. Dan itu bukan untuk para laki-laki. Kalau para laki-laki ya sudah. Yang namanya laki-laki wah akeh salah dan wanita itu nggak pernah salah. Halo, bener gitu? Wanita nggak pernah salah? Iya, istri saya gitu. Wanita itu nggak pernah salah. Enek ngomongin gitu. Jangan ngomong-ngomong tentang kesalahan seorang wanita. Wah, bahaya.
Wah ya bagi para pria, untungnya pria kayak ini. Hakimi saya gitu. Waduh. Jadi memang hati-hati di sini. Dan pembaruan akal budi itu menunjukkan kalau seorang wanita di akhir zaman itu, ya tadi saya ngomongin tentang 1 kapal 2 kapten itu memang iya, hati-hati di situ. Seperti para Isabel di kitab Wahyu itu yang mulai berkuasa di situ. Dan roh Isabel itu yang menguasai para wanita di akhir zaman. Nah, di mana letaknya kita bisa menjadi teladan? Isabel itu gimana? Isabel itu orang yang menindas para laki-laki. Dia yang mau merubah kepemimpinan itu. Makanya dari sejak itu kepemimpinan rasul-rasul, seorang wanita nggak boleh berdiri di atas mimbar, seorang wanita nggak boleh memimpin di gereja, seorang wanita nggak boleh memimpin di pemerintahan pada zamannya itu, pada waktu itu. Tapi sebenarnya sudah semuanya dihapuskan. Dari keberadaan Yesus itu, ya bahasanya kalau sekarang ada Kartini emansipasi itu ya harus berfungsinya di situ. Emansipasi ini bukan menyetarakan, bukan menyamakan kedudukan, tapi bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang pria bisa dilakukan oleh seorang wanita juga. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Bukan menuntut wanita iso, para pria iso nguli, iso jadi tukang bangunan berarti bisa. Sama nek talang, bener gedeng bocor gitu. Ya memang kalau di Bali gitu pekerjaan seorang wanita ada seperti seorang pria gitu. Tapi bukan seperti yang tuntutannya seperti itu. Pemikirannya, pola pikirnya harus diketahui. Pola pikir bagaimana dari pembaharuan budi itu yang mengubahkan pola pikir kita, bagaimana seorang wanita tidak di dalam ketertekanan dan bukan menekan. Haleluya. Isabel itu menekan sukanya. Roh itu yang sering terjadi. Nggak pernah mau mengerti, nggak mau peduli, yang penting aku bener urip iki, aku kerjaanku akeh. Jangan dibebani dengan yang lain-lainnya. Dan hal ini yang sering terjadi pemecah dalam kehidupan rumah tangga. Wes aku seperti ini nglayani anakmu. Ngono bengi sik kon wijeti awakmu. Nah, ditambahne pijete tambah enek tambahane gitu-gitu. Ada wanita-wanita seperti itu. Tertindas wajahnya gitu. Wes soro tinggal soro neh gitu ya. Wes urip wis kaya ngene wis babu, wis masak dari juru masak, ngelesi anake. Semeteng ya sakne iki iki iso ya. Masa bojoku ngono iki bojoku gitu. Nek tambah jabang bayi gitu. Saudara, yang pernah takut kalau hidup dengan firman Tuhan dalam pembaruan budi itu akan memberikan hikmat, dan wanita dalam langkahnya tidak akan pernah salah hidup. Bukan keputusannya nggak bisa diganggu-gugat, wanita nggak pernah salah, nggak kena disalah-salahnya, artinya gitu. Bahwa apa yang diambilnya nggak akan salah. Amin. Dan ingat, kalau kita seorang wanita, keputusan dalam rumah tanggamu itu yang utama adalah pemimpinnya seorang pria. Jangan mengambil keputusan terlebih dahulu, tanyakan dulu. Itu yang istri saya belajar sampai sekarang. Mau memutuskan, lek ana napa jane, lek saya ngomongin, wis lek iso putusno gak apa-apa. Ngono sik telepon aku gitu. Misalkan kok soal bahasanya yang mungkin yang terkecil gitu. Iki nggih masa ini misalkan untuk kebutuhan belanja atau kerjaannya gitu. Kita tuh kok nih padahal urusan kerjaannya apa kok ngomongin mbak aku ya. Ternyata di tengah-tengah sisi yang lain itu perlu keputusan yang memang saya yang mengambil keputusan. Tapi ada kalanya saking biasanya itu suami membiarkan, akhirnya memutuskan sendiri, dan kalau salah susah dipersalahkan itu. Makanya setiap apapun komunikasikan dan ambil keputusannya, saling pertimbangan dengan suami. Haleluya. Jangan membiasakan untuk mengambil keputusan itu sendiri. Misalkan untuk biar kebutuhan anak-anak sekolah, ini anaknya misalkan bayarnya bagaimana ini harus ditentukan seperti apa, itu bisa dikompromikan, itu bisa dikomunikasikan, bukan kompromi bahasanya, dikomunikasikan. Nah, komunikasi ini yang baik. Haleluya, amin. Komunikasi, kebiasaan komunikasi yang baik inilah yang akan membawa dalam satu keluarga itu yang baik, yang harmonis. Amin. Karena di situ ada
ada satu mungkin nggak pas, ada percakapan yang saling ada timbal balik di situ, disitulah yang saling melengkapinya. Amin. Makanya kalau istri saya ngomong, nelpon ada mengambil keputusan kok harus nelpon saya, harus menghubungi saya. Ya saya berarti harus ambil sikap, ya ini harus ambil keputusan di situ. Jadi kalau pembaruan budi ini menuntut kita hidup yang bijak, berpikiran menjadi berkat dan teladan, pola pikir inilah yang harus dirubah. Amin. Bahwa seorang wanita ini harus di dalam, bukan mengendalikan, tapi di bawah kendali, dipimpin oleh seorang imam, seorang pria. Kalau single parent, kalau single parent berat itu memutuskan. Haleluya. Tapi kalau masih ada pasangan, terus bergantung pada pemimpin kita. Haleluya. Haleluya wanita. Ya, di sini sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan takut kalau semuanya didasari oleh firman Tuhan tadi. Setiap keputusan kita tidak akan menuju kepada kesalahan. Pasti tepat katanya. Firman Tuhan itu tepat pada sasaran. Haleluya. Amin. Nah, wanita yang beriman itu seperti apa? Yang dekat dengan Tuhan. Katakan dekat dengan Tuhan. Karena poin yang utama dari seorang wanita, wanita itu memiliki intuisi yang tidak dimiliki oleh seorang pria. Intuisi ini adalah suatu message, pesan Tuhan yang dimiliki oleh seorang wanita. Seorang pria juga punya, tapi seorang wanita mempunyai kelebihan di sini, menolongnya di situ. Dia mempunyai pesan dari Tuhan ketika keluarganya mengalami mungkin situasi yang sulit, dan ketika berdoa bersama-sama, seorang wanita ini perlu dipertimbangkan untuk percakapannya ini atau perkataannya ini menjadi jawaban. Kalau dia dekat dengan Tuhan, keputusannya pasti itu benar. Haleluya. Amin. Berarti hanya dekat dengan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dari pajarnya nyala keselamatanku, hanya dia gunung batuku dan benteng keselamatanku. Amin. Para wanita semuanya diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada yang main musik? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Allah yang maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku. Para wanita saja memuji Tuhan. Perkataan pujian ini keluarkan dari dasar hatimu. Amin Tuhan.
Sembah Yesus Tuhan. Glory haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Apa yang kau persembahkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang kudus tiada bercela, persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan apa yang saat ini yang ada di dalam hatimu, satu perkenanan Tuhan. Kalau para wanita dilayakkan oleh Tuhan, Tuhan mengubahkan hati dan pikiran kita supaya tidak seperti dunia. Bagaimana kita menjadi seorang yang menjadi teladan dan berkat. Para wanita, bagaimana engkau berkenan di hadapan suami? Bagaimana engkau berkenan di hadapan anak-anak? Bagaimana engkau berkenan di hadapan orang tua? Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan hamba-Mu ada para wanita ya Tuhan Yesus. Mereka yang membawa hidupnya, mempersembahkan di hadapan Tuhan. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih tahu apa yang ada di dalam isi hati mereka. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan Yesus. Tapi biarlah apa yang mereka saat ini dengar, mereka boleh menangkap sesuatu dari Tuhan. Menjadi nilai-nilai yang berharga dalam hidupnya. Bahwa kebenaran firman-Mu itu adalah dasar dan suluh berkat bagi para wanita-wanita di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kalau hamba-Mu saat ini boleh dipercayakan untuk menyatakan apa yang ada di dalam isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Bagaimana para wanita-wanita yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka boleh berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Saat ini Kau melihat dan Kau lebih mengerti dan Kau yang lebih tahu ya Tuhan Yesus. Dan kuasa-Mu saat ini bekerja pada para wanita di tempat ini ya Tuhan. Mereka berhikmat, mereka boleh mengambil keputusan, mereka boleh mengambil langkah-langkahnya dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan apapun yang mereka putuskan, apapun yang diambil dalam setiap langkahnya, jalan mereka tetap dan pada tujuan dan sasaran yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan biarlah Tuhan para ibu-ibu, para wanita di tempat ini, mereka boleh saling melengkapi, mereka berakar, bertumbuh dan berbuah bersama-sama. Dan banyak hal yang terjadi bagi para wanita di tempat ini dan menambahkan jumlah bilangan jiwa-jiwa para wanita ya Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati. Mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri, mereka boleh menjangkau para wanita-wanita yang lain yang perlu pertolongan Tuhan. Melalui apa yang telah mereka kerjakan, melalui apa yang telah mereka perbuat, Tuhan mereka menjadi berkat dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati para wanita di tempat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu. Panjang di tangan kanannya, tangan kirinya
ulang tahun buat Pak Rudi. Ini yang nggak enak. Yang dari tadi membuat saya nggak enak dari pagi ya ini. Dikerjain terus. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya keselamatan dan kehormatan sampai selamanya. Jangan dilihat kuenya Pak Rudi, itu kecil tapi penuh dengan makna. Ditiup. Berkatnya besar ya. Kuenya kecil, berkatnya besar. Amin. Amin. Haleluya. Cara pandang kuenya. Sudah make a wish sendiri. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Ya. Ya, bagaimanapun kucil semua ya. Serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta Kami mengundang Ibu Ketua. Ibu Ketuanya menghilang. Di balik roti yang kecil ada tumpeng yang besar. Pokoknya kekontok. Pasti nunggu-nunggu. Tadi lampunya mati, pasti nunggu-nunggu ada apa, nyala lagi. Ternyata nggak ada apa-apa. Sabar ya Pak. Datang kuenya kecil gimana? Ini. Orangnya besar ya, kuenya kecil. Orangnya besar, kuenya kecil. Ketuanya kita berdoa dulu. Baik, kita berdoa dulu, kita satukan hati, berdoa untuk Bapak Gembala kita mau angkat tangan kita kepada beliau. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah, Bapa yang baik, pemilik hidupnya. Saat ini genap usianya 45 tahun Tuhan. Engkau memberkati, semakin Tuhan urapi, berkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Semakin pertajam dalam pemakaian-Mu Tuhan. Beliau akan menjadi pemimpin yang bijaksana, mengayomi jiwa-jiwa, akan banyak jiwa-jiwa dan jemaat Tuhan di tempat ini diberkati melalui kepemimpinannya. Biarkanlah hikmat-Mu terus nyata, melimpah dalam hati dan kepikirannya. Kami percaya Tuhan sudah memilih, Tuhan meneguhkan, Tuhan yang mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tuhan berkati panjang umur, sehat, kuat imannya. Dan kami percaya hidupnya boleh menjadi teladan dan berdampak bagi jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kepada Bapak kami minta untuk memotong atau mau berbicara satu patah.
Ada Pak Yoyo, silakan maju ke depan. Bapak-bapak yang ikut juga silakan masuk di ruangan. Pak Yoyo ada? Pak Yoyo dan bapak-bapak yang lainnya, pengantar-pengantar yang setia. Oh ya, ya enggak apa-apa. Silakan Pak. Meskipun angkanya nggak sama, nggak apa-apa. Ditiup aja Pak Yoyo, bisa meniup. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang. Ya. Wah, yang itu juga ada Pak. Masih ada yang ditiup Pak. Ya, mari kita bersama-sama bersuka cita pada malam hari ini. Ya, kita kena prank Pak. Ya. Kena prank, yang di prank bukan saya aja tapi Pak Yoyo juga kan sama tanggalnya. Ya, golek bolo no. Tadi saya memang mesti perasaan saya nggak enak, mesti ada apa-apa lah gitu. Cuma yang sejauh ini begitu luar biasa, nggak terpikirkan sampai yang terjadi sampai seperti ini. Itu saya yakin karena Bapak Ibu Saudara mengasihi saya, amin. Haleluya. Dan apa yang boleh saya mau kerjakan memang belum seberapa. Kalau saya melihat seperti ini, saya harus lebih maksimal lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini menjadi harapan dan doa saya bahwa pekerjaan Tuhan di tempat ini bukan milik saya tapi milik kita bersama. Dan kita mau melakukan itu untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi bersama-sama, bukan saya aja tapi Bapak Ibu Saudara harus terlibat untuk pekerjaan Tuhan ini. Amin. Haleluya. Gereja ini bukan milik saya tapi milik kita bersama. Mari kita bersama-sama untuk membangun kerajaan Allah yang ada di bumi ini melalui gereja kita. Apa yang Tuhan percayakan. Dan kalau kita nggak bekerja sama, nggak bersatu, nggak akan menuju kesuksesan di akhir hidup kita. Kalau kita mau mengerjakan ini semuanya, Tuhan pasti akan memberikan kesempatan-kesempatan yang besar untuk masa depan kita. Haleluya. Ya, mari kita berdoa juga untuk Pak Yoyo. Tadi Bapak Ibu Saudara sudah berdoa buat saya, kita berdoa buat Pak Yoyo. Bapak di dalam surga, di dalam nama Yesus, kemurahan Tuhan, bukan suatu kebetulan ya Tuhan Yesus, kalau Engkau saat ini menyatakan kehendak Tuhan pada malam hari ini, para wanita dan jemaat Tuhan yang mengasihi, dan kalau saat ini Pak Yoyo juga bertambah usia, Tuhan memberkati Pak Yoyo ya Tuhan, dengan kesehatan yang sempurna, dengan kekuatan yang lebih lagi ya Tuhan Yesus, terus melihat rencana-rencana yang indah, yang besar yang Tuhan kerjakan dalam keluarganya, dan hari-hari depannya Tuhan membuatnya selalu baik. Tuhan memberkati Pak Yoyo ya Tuhan Yesus, segala keberhasilan, kemuliaan, dan Tuhan menyatakan berkat-berkat bagi kehidupan keluarganya. Anak-anak, menantu, dan cucunya semuanya akan Tuhan percayakan, dan Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
sana Pak, mari Pak, di sana. Ya silakan para wanita mengelilingi saya. Bidadari, wah luar biasa. Ada yang dari Bali, aduh, dari Betawi ada. Ada yang dari Manado, aduh banyak sekali, macam-macam. Ayo, ya sini. Adelia, Cece juga silakan. Ayo sini. Ayo yang cewek-cewek. Kelin juga bisa Karin, ayo Karin.